Oke, teman-teman, kita sampai ke part keempat ya. Di sini tadi sudah kita dapat ya multikulineralitas, sudah kita kerjakan. Pastinya kalian juga sudah paham lah, anak stand pinter-pinter. Nah, di sini kita lanjut ke sub pokok bahasan selanjutnya yaitu persamaan regresi untuk menaksir atau dan memprediksi. Gampang sih, ini cuma istilahnya aja yang keren. Pastinya biasa lah. Prosedur ini untuk menaksir nilai min dan y dari y dan memprediksi nilai individual dari y dalam regresi berganda. Nah, ini intinya kita masukin aja angkanya ke formula atau ke persamaan yang telah kita buat lah. Gitu. Intinya seperti itu, cuma seperti itu. Intinya kita masukin aja angka-angka atau kita substitusi mana tadi? Substitusi nilai x-nya berapa kita masukkan ke persamaan yang telah kita buat tadi. Seperti itu. Nah, nah ini ada analisis residualnya. Nah, ini baru. Nah, setelah kita dapat angka-angkanya, ya kita coba hitung deh ya. Nah, kalian kayaknya penasaran. Di sini deh. Hmm, di sini kita buat hitung gitu aja lah. Dituang. Jadi dituang. Oke, ini aku mau sebentar ya. Aku edit dulu. Oke, kita coba masukin ya. Min 0,869 tambah 0,00 sorry 0,061 dikali X1 ditambah 0,923 dikali X2. Oke, ini jangan lupa dikurung biar nggak hancur. Kayak muka siapa? Oke. Nah, seperti ini ya. Eh, kita enter deh. Kita sulap. Nah, kita kasih koma-koma. Nah, ternyata hasilnya itu seperti ini, guys. Ternyata hasilnya itu seperti ini. Nah, tentunya ada selisih kan di sini kan. Aku rapin dulu ya biar estetik gitu. Nah, ini ada selisih kan antara Y aktual dengan Y perkiraan kita. Perkiraan kita itu 8,9 jam. Tapi di Y ini di Y apa? Di Y aktual itu 9,3. Agak bingung gini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk Y hitung kita itu 8,9 jam atau Y perkiraan kita. Sementara Y aktualnya itu 9,3. Nah, di sini akan menimbulkan residu atau selisih. Nah, selisih itu yang disebut dengan residu. Ini ya. Ini ya, angka-angka di sini itu sama dengan perhitungan kita tuh yang ini. Sama kan? Sama lah. Oke. Nah, ini residunya. Dari mana ini dapat residu? Ya, dari Y aktual dikurangi dengan Y prediksi kita. Oke. Dapat residual. Kemudian ada standar residual. Nah, sekarang kita cek apakah standar residualnya ini lebih dari ada yang lebih dari 2 atau tidak. Gitu. Kita perlu melakukan cek itu untuk apa? Untuk melihat outlier. Gimana sih terus ngecek? Nah, ini ya. Kita lihat apakah dia itu ada nilai yang outlier atau tidak. Nah, oke. Kita kan mengeceknya menggunakan rumus if ya dan or. Nggak salah, anak Excel. Kalian anak Excel atau bukan? Nah, ini jika standar
Aduh, jika standar residualnya kurang dari sama dengan min 2 yang pertama, kalian harus ingat ya, bahwa outlier itu nilainya, atau angka normal itu nilainya antara min 2 sampai 2. Kalau lebih dari itu namanya outlier. Nah, kita harus cari yang outlier tuh di sini. Sebenarnya kalau kita lihat juga nggak ada sih sebenarnya. Cuman kita buat rumusnya aja. Biar nanti kalau misalkan kasusnya itu, misal sampelnya banyak ya, kita punya cara yang cepat gitu. Nggak bodoh dilihat satu-satu. Gitu. Nggak selesai ya, kayak gitu. Lebih dari sama dengan 2. Oke, ini ya. Tutup. Jika iya dia outlier, lama banget ngetiknya. Grogi aku. Oke, outlier kalau tidak bikin not outlier. Sorry, sorry. Seperti ini. Nah, dia muncul not outlier. Ya, karena dia berada di range antara 2 dan antara min 2 dan 2. Oke, seperti ini datanya ya. Ini kok jelek. Sorry, sorry. Oke, dapat ya. Kita sudah bisa menentukan, kita kembali ke ini dulu ya, materi ya. Nah, kita sudah bisa menghitung residualnya. Kita juga sudah dapat memprediksi atau kita sudah dapat menghitung nilai prediksi kita. Nah, sekarang kita lanjut ke, nah ini ya, susunan plotnya bakalan seperti ini bentuknya. Wih, tadi ada nih. Sorry, sorry. Tadi ada gambarnya di sini. Mana? Nah, jadi sebarannya bakalan seperti ini, guys. Ini yang variabel X1 atau miles travel, ini yang variabel X2 atau number of deliveries. Jadi kalau misalkan suruh gambar ya, ini aja di black ya, atau di apa ya. Nah, pokoknya gambarnya seperti ini. Oke, ini yang X2. Kalau yang benar, yang standar, itu bentukannya sebenarnya merata gitu. Nah, ini sebenarnya juga merata sih, karena dia tidak ada yang outlier, atau tidak ada yang lebih dari 2. Jadi ini keduanya standar semua, normal. Oke, kalau di sini ada yang outlier nih. Ada yang lebih dari 2. Ini harus dihilangkan berarti angkanya. Treatmentnya seperti itu harusnya. Ini harus dihilangkan nih. Jadi yang awalnya dia tuh pakai 5 sampel, nah dia tuh pakainya sekarang jadi cuma 4 di perhitungan berikutnya untuk menghindari nilai yang outlier. Oke, paham? Kita lanjut ke pokok bahasan yang terakhir yaitu variabel independen kategorik. Nah, seringkali kita harus membuat model dengan melibatkan variabel independen kategorik seperti jenis kelamin. Nah, pembayaran dan sebagainya. Maksudnya adalah variabel kategorik itu yang berupa tulisan. Nah, tadi kan kita tuh buatnya variabelnya berupa angka ya. Sekarang itu berupa tulisan. Nah, itu bagaimana treatment yang akan kita lakukan gitu. Nah, di sini ada contoh X2 itu X2-nya itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau laki-laki dia tuh pakai 0, kalau perempuan dia itu 1. Maksudnya apa? Kita harus mengubah huruf tadi itu menjadi angka. Di sini kalau laki-laki itu angkanya jadi 0, kalau yang perempuan itu pakai angka 1. Oke. Nah, variabel kategorik ini juga disebut sebagai dummy variabel atau indikator variabel. Ini pasti muncul di soal Pilgan. Jadi, apakah itu dummy variabel? Ya, variabel kategorik ini. Atau nama lain tadi
dummy variabel apa? Ya, indikator variabel. Itu ya. Nah, sekarang ini ada contoh soal yang menggunakan dummy variabel. Oke, langsung kita praktekkan. Ini ada contoh soal yang menggunakan dummy variabel atau variabel kategori ya. Di sini ada electrical dan mechanical. Ini sudah aku buat juga tabelnya, tinggal kita kerjakan. Nanti hasilnya ada di sini. Oke, sini juga ada statementnya sih. Oke, ini kita masuk ke tabel 2. Nah, yang di sini aku sudah buat tabelnya sama. Ini tinggal langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini adalah dirubah dulu yang variabel hurufnya ini, yang berupa huruf ini dirubah di angka seperti ini. Oke, caranya ya kita pakai rumus if. Gampang sekali. Coba kita hapus semua ini. Nah, ini kita pakai rumus if ya. If sampel tesnya yang ini, oke, C4 itu sama dengan electrical kasih petik kayak. Nah, jika benar dia satu, berapa tadi? Enggak, satu, jika salah dia nol. Kurung. Kok sama? Nah, ini salah tulis nih. Oh, aku udah kerjain kok. Nah, dapat. Nah, setelah kita dapat angka-angka seperti ini, baru kita cari di data analysis. Sama kayak yang tadi pengerjaannya. Kita pakai mana regresi? Sok-sokan ngilang dia. Oke, kita masukin yang Y. Sudah. Kita masukin yang X. Sudah. Ini sudah kita centang semuanya. Ini nggak usah deh. Karena kita nggak butuh ya. Terus tempatnya di mana ini? Sudah. Sabar. Oke, ini di sini. Oke. Kita pastikan dulu. Nah, dapat ya. Nanti dapat perhitungan yang seperti ini. Aku juga sudah buat ini. Udah aku kasih keterangan di sini. Ini hasilnya sama. Coba kita cek lagi 597. 597 sama ya. Oke, kita langsung pakai aja yang ini. Karena tadi sudah saya jelaskan yang lain di awal ya. Yang di bagian sini tadi sudah banyak aku jelasin yang lain. Ini mungkin aku cuma jelasin tambahan-tambahnya aja. Oke, biar nggak terlalu lama ya. Jadi dari persamaan regresi, kita cari dulu persamaan regresinya ya. Rumusnya masih sama, yaitu B0, B1X1 plus B2X2. Tinggal masukin angkanya di sini. Sudah dapat yang warna kuning ini ya. Urut aja 0,93, 0,38, dan 1,26. Ini yang beda cuma di interpretasinya. Di interpretasinya, jika B2 ini ya, itu lebih dari 0, maka perbaikan elektrik itu akan lebih lama dari mekanik. Atau perbedaan atau rata-rata waktu perbaikan elektrik itu lebih lama dari mekanik. Itu lengkapnya ya. Nah, jika B2 itu kurang dari 0, maka rata-rata waktu perbaikan elektrik itu lebih cepat dari mekanik. Ketika B2 itu sama dengan 0, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Karena tadi kan yang elektrik tadi satu ya. Nah, kalau dia itu benar satu, dia itu lebih lama dari mekanik. Nah, kalau dia itu ini kurang dari B2 itu kurang dari 0, dia itu lebih cepat.
Cuman itu yang berbeda. Cuman interpretasinya aja yang agak beda dari yang dengan data angka semua. Ini untuk interpretasi data dengan variabel kategori atau variabel dummy tadi ya. Dummy ranger. Dummy. Oke. Sekarang koefisien determinasinya ini aku tambahin aja ya. Sama yang tadi R square-nya ini terus adjusted R square-nya ini. Ada yang masih ingat ini interpretasi dari R square-nya apa? Mana? Ada yang masih ingat? Ya. Jadi dia intinya persamaan ini dapat menjelaskan korelasi antar variabel sebesar 86%. Ini ya, sebesar 86%. Dan sisanya sebesar 14% dijelaskan oleh variabel luar. Itu interpretasi dari koefisien determinasi. Oke, untuk yang lainnya silahkan dicari sendiri ya. Untuk uji F, barangkali ada yang mau melakukan uji F ataupun uji T, nanti Excel-nya juga bakalan dikirim. Nanti silahkan kalau mau mencoba-coba. Oke, apalagi ya yang belum ya? Ini sudah, ini sudah. Sudah selesai, bro. Jadi intinya cuma 4 part ternyata. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Silahkan dipelajari lagi. Ini sebenarnya kita sudah dimudahkan banget ya. Di zaman sekarang ini kita sudah pakai Excel, tidak usah menggunakan manual, bahkan tidak perlu menggunakan kalkulator loh. Ini langsung sekali klik muncul angkanya semua. Nah, ini yang bentuknya ya seperti ini ya. Kalau kalian mengerjakan langsung, ini yang aku kasih keterangan. Kalau misalkan nanti mau dipelajarin lagi, dapat angka dari mana, ini udah aku kasih warna. Silahkan nanti tinggal dilihat aja, disamain aja sama yang atas ini. Oke, cukup seperti itu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Apa ya? Semoga kalian paham aja, semoga kalian paham dan juga nggak bosan aja nontonnya. Terima kasih. Bye bye. Bye.